Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Di kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perencanaan keuangan. Tapi sebelum kita mulai, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya, Sapta, akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini, bersama dengan 3 rekan yang akan menyampaikan materi, yaitu Pratnya, Malika, dan Febri. Nah, dalam presentasi ini akan membahas beberapa poin penting, mulai dari definisi perencanaan keuangan, pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan, hingga bagaimana kita dapat menerapkan perencanaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami berharap dalam diskusi ini bisa memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai presentasi ini. Oke, untuk slide yang pertama, apa itu perencanaan keuangan? Jadi, apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan adalah sebuah proses mengelola keuangan kita untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Nah, ini bukan hanya tentang menabung, tetapi juga mencakup banyak hal, seperti yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Misalnya, apakah kita ingin melanjutkan pendidikan, membeli rumah, atau menyiapkan dana pensiun. Yang kedua, memantau arus kas. Nah, kita juga perlu tahu dari mana uang masuk dan kemana uang kita keluar, agar tidak terjadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah, yang ketiga, ada menyisihkan dana darurat. Ini penting untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Dan yang keempat, ada merencanakan investasi. Nah, agar uang kita bisa berkembang dan mencukupi kebutuhan di masa depan, kita perlu melakukan. Nah, yang keempat, ada merencanakan investasi. Agar uang kita bisa berkembang dan mencukupi kebutuhan di masa depan, kita perlu merencanakan yang namanya investasi. Sebagai contoh, jika kita ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus menyiapkan anggaran dari jauh-jauh hari. Sehingga ketika waktunya tiba, biaya pendidikan tersebut sudah tersedia tanpa harus berhutang atau mengorbankan kebutuhan lain. Nah, kenapa sih perencanaan keuangan itu penting? Nah, jadi kenapa perencanaan keuangan itu penting? Ada 2 alasan utama yang menyebabkan kenapa perencanaan keuangan itu penting. Yang pertama, ada mengurangi risiko keuangan di masa depan. Nah, dengan perencanaan, kita bisa memprediksi kebutuhan di masa depan dan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkannya. Ini membantu kita menghindari krisis keuangan seperti tidak punya dana atau terjebak utang yang berlebihan. Dan yang kedua, ada memenuhi kebutuhan di berbagai fase kehidupan. Nah, kebutuhan finansial berubah seiring waktu. Mungkin ketika kita masih muda, kita fokus pada pendidikan. Lalu nanti ada kebutuhan untuk menikah, membesarkan anak, hingga akhirnya menyiapkan dana pensiun. Nah, tanpa perencanaan, semua itu akan menjadi berat, kan? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu. Jadi, ayo mulai merencanakan keuangan kita dari sekarang, meskipun langkah kecil sekalipun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Untuk bisa membuat perencanaan yang baik, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar kita perlukan untuk hidup dan berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, yang pertama ada makanan bergizi. Makanan bergizi tentu penting dong, karena penting untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, ada tempat tinggal. Nah, itu agar kita punya tempat yang aman untuk berlindung. Kemudian ada pendidikan, seperti biaya sekolah atau kuliah, alat belajar, dan akses internet. Kemudian ada keinginan. Nah, di sisi lain ada hal-hal tambahan yang sifatnya opsional. Memang menyenangkan, tapi itu bukan prioritas. Sebagai contoh, makan di restoran mewah, yang sebenarnya bisa ditunda. Kemudian ada pakaian bermerek, yang tidak mendesak jika tujuannya hanya untuk bergaya. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang mahasiswa yang tergoda membeli gadget baru, padahal gadget yang dimilikinya masih bisa digunakan dengan baik. Nah, ini adalah contoh keinginan yang perlu ditahan agar anggaran bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, saya rasa untuk materi yang saya bahas itu saja. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke Selanjutnya adalah langkah perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan mencakup beberapa langkah yang saling terkait. Setiap langkah membantu untuk membentuk kerangka kerja yang solid untuk mencapai sebuah tujuan keuangan. Pertama adalah menentukan tujuan keuangan dengan metode SMART.
Metode SMART merupakan singkatan dari beberapa aspek, yaitu spesifik, measurable, attainable, realistic, dan timely. Pertama, spesifik. Tujuan harus dijelaskan dengan jelas dan tidak ambigu. Contohnya, menabung 50 juta untuk biaya kuliah anak dalam waktu 5 tahun. Itu adalah tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan yang berbunyi ingin menabung untuk pendidikan. Selanjutnya adalah measurable atau terukur. Gunakan ukuran yang pasti, seperti jumlah uang dan jangka waktu yang dibutuhkan. Ketiga, ada attainable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis berdasarkan kemampuan finansial dan sumber daya yang dimiliki. Yang terakhir ada timely atau tepat waktu. Tetapkan kerangka waktu yang jelas untuk mencapainya. Misalnya, dana sebesar 15 juta harus tersedia pada Desember 2026. Selain merumuskan tujuan, perlu juga mempertimbangkan nilai uang di masa depan atau future value. Contohnya, jika saat ini biaya tugas akhir adalah 10 juta, dengan inflasi 6% per tahun, jumlah ini akan meningkat menjadi sekitar 11,9 juta. Perhitungan itu membantu menyiapkan dana yang cukup sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini. Evaluasi kondisi keuangan adalah langkah penting untuk memahami sejauh mana posisi keuangan ini membantu untuk pencapaian tujuan. Analisis ini mencakup yang pertama, mencatat arus kas. Buatlah catatan terperinci tentang pemasukan dan pengeluaran. Hal ini membantu kita untuk mengidentifikasi pola pengeluaran yang dapat dikurangi untuk meningkatkan tabungan. Selanjutnya, menyusun neraca keuangan pribadi. Hitunglah semua aset seperti tabungan, kendaraan, dan properti, serta utang seperti pinjaman dan cicilan, lalu cari selisihnya untuk mengetahui kekayaan bersih. Selanjutnya, menerapkan rasio kesehatan keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, minimal 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan untuk dana darurat. Lalu, rasio utang. Total utang tidak boleh melebihi dari 50% dari total aset. Rasio pelunasan utang, cicilan bulanan tidak lebih dari 30% dari pendapatan bulanan. Yang terakhir adalah rasio investasi. Setidaknya 50% dari total aset dialokasikan ke investasi produktif. Lalu selanjutnya adalah mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam menyusun rencana keuangan, seperti profil risiko, yang mana mengukur sejauh mana orang bersedia menerima risiko dalam investasi. Profil risiko dapat berupa konservatif, yang lebih condong untuk menghindari risiko, moderat, atau agresif, yang bersedia untuk mengambil risiko tinggi demi potensi keuangan besar. Selanjutnya adalah profil kepribadian. Faktor seperti preferensi agama, pengalaman masa lalu, dan pengaruh keluarga dapat memengaruhi keputusan keuangan. Yang terakhir adalah instrumen keuangan. Memahami berbagai instrumen seperti tabungan, deposito, obligasi, saham, reksadana, atau produk keuangan lainnya. Yang keempat adalah membuat rencana keuangan. Rencana keuangan adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan yang tersebut. Beberapa elemen penting dalam rencana ini meliputi satu adalah diversifikasi investasi. Hindari menempatkan semua dana dalam satu jenis instrumen untuk mengurangi risiko. Misalnya, alokasikan sebagian ke reksadana pendapatan tetap dan sebagian lagi ke saham. Mengalokasikan aset. Sesuaikan alokasi investasi berdasarkan jangka waktu dan profil risiko. Misalnya, dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, fokus pada produk aman seperti deposito. Untuk jangka menengah, 1 hingga 5 tahun, kombinasi obligasi dan pasar uang. Selanjutnya, jangka panjang atau lebih dari 5 tahun, saham atau reksadana saham. Yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Yang pertama, pelaksanaan. Melakukan tindakan nyata seperti menabung secara teratur, membayar cicilan tepat waktu, dan memantau pengeluaran untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana. Lalu ada evaluasi berkala. Melakukan peninjauan setiap 6 bulan atau setahun sekali untuk menyesuaikan rencana dengan kondisi yang berubah, seperti peningkatan biaya hidup, perubahan karir, atau penambahan tujuan keuangan baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan platform digital dan profesi perencanaan keuangan. Di mana di era digital, platform keuangan memberikan kemudahan bagi siapa saja, dari berbagai individu muda hingga keluarga, untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Beberapa contoh pemanfaatan platform digital meliputi yang pertama ada aplikasi e-wallet dan manajemen keuangan.
di mana aplikasi ini memungkinkan pengguna mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan menerima notifikasi pengeluaran yang berlebihan. Fitur ini membantu masyarakat lebih disiplin dalam mengelola uang dan memahami pola pengeluaran mereka. Lalu yang kedua ada kalkulator keuangan, di mana alat ini berguna untuk merencanakan keuangan seperti menghitung jumlah yang perlu ditabung setiap bulan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya membeli rumah, kendaraan, atau mempersiapkan dana pendidikan anak. Lalu yang ketiga ada investasi online, di mana yang seperti yang kita tahu investasi merupakan perencanaan keuangan yang penting bagi masa depan kita ketika kita membutuhkan uang yang secara darurat. Di mana dengan aplikasi ini masyarakat kini dapat dengan mudah berinvestasi di reksadana, saham, atau obligasi. Modal awal yang kecil dan kemudahan menggunakan menjadikan investasi lebih inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Pemanfaatan platform digital memiliki kemudahan di mana siapa saja dapat mengelola uang dengan lebih baik hanya melalui aplikasi di ponsel mereka. Di mana seperti yang kita tahu, masyarakat kini mayoritas menghabiskan waktu mereka menggunakan ponsel. Lalu yang kedua yaitu efisiensi tentunya, di mana waktu dan tenaga yang diperlukan untuk merencanakan keuangan berkurang berkat fitur otomatis seperti laporan keuangan atau penggiat bayaran. Lalu selanjutnya ada profesi perencana keuangan atau financial planner. Selain menggunakan teknologi, masyarakat juga dapat memanfaatkan jasa perencana keuangan profesional untuk mencapai tujuan finansial mereka. Karena mayoritas masyarakat yang masih awam mengenai perencanaan keuangan, umumnya menggunakan jasa ini untuk membantu mereka mencapai goals dalam keuangan dengan lebih efisien dan aman. Di mana seorang perencana keuangan membantu individu atau keluarga membuat strategi keuangan yang mencakup pengelolaan hutang, tabungan, investasi, hingga perencanaan pensiun. Profesi ini memerlukan sertifikasi resmi seperti CFP atau Certified Financial Planner, serta pemahaman mendalam tentang keuangan dan investasi. Profesi ini semakin diminati karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan. Perencana keuangan juga menjadi mitra strategis bagi mereka yang ingin meningkatkan kesejahteraan finansial. Dengan bantuan perencana keuangan, individu dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan keuangan. Mereka mulai dari melunasi hutang hingga mempersiapkan dana darurat atau pensiun. Literasi keuangan adalah kemampuan memahami, mengolah, dan mengambil keputusan keuangan yang bijak. Ini menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan hidup saat ini. Dengan literasi keuangan, masyarakat lebih mampu mengolah penghasilan, menghindari utang konsumtif, dan menabung untuk masa depan. Keputusan finansial yang bijak, seperti memilih investasi yang tepat, mengolah anggaran rumah tangga, atau menyiapkan dana darurat, dapat membawa stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang. Jadi, pemanfaatan platform digital, jasa perencana keuangan, dan literasi keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai kemandirian finansial. Siapapun, dari individu hingga keluarga, dan juga mahasiswa seperti kita, dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Gugutin PP Pesora. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kesehatan keuangan dan instrumen investasi. Baik, sebelumnya tujuan dari materi ini adalah untuk membantu memahami indikator kesehatan keuangan serta bagaimana memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko. Nah, dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak dan memaksimalkan potensi investasi untuk mencapai tujuan finansial. Baik. Selanjutnya yaitu evaluasi kesehatan keuangan. Evaluasi kesehatan keuangan bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kondisi keuangan seseorang. Nah,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan finansial. Nah, ada beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan pribadi. Nah, ada beberapa risiko yang relevan meliputi, yaitu pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Nah, standar yang ideal adalah memiliki dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Nah, dana ini sangat penting untuk situasi mendesak seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Yang kedua, yaitu rasio tabungan, yaitu mengukur persentase dari penghasilan yang disimpan setiap bulan. Nah, idealnya seseorang menyisihkan lebih dari 10% dari penghasilannya untuk tabungan atau investasi. Yang ketiga, yaitu rasio utang. Nah, membandingkan jumlah utang dengan aset, rasio ini sebaiknya kurang dari 50% untuk menjaga stabilitas keuangan. Nah, jika utang terlalu besar, hal ini dapat menghambat kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya dana darurat. Nah, dana darurat adalah fondasi dari kesehatan keuangan. Tanpa dana ini, seseorang berisiko mengalami kesulitan finansial saat menghadapi situasi yang tidak terduga. Nah, oleh karena itu, memiliki dana darurat yang memadai adalah prioritas utama sebelum memulai investasi. Baik, selanjutnya yaitu instrumen investasi. Nah, setelah memahami bahwa kondisi keuangan sehat, langkah berikutnya adalah memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Berikut adalah beberapa instrumen investasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tabungan dan deposito. Nah, keamanan dari tabungan ini dan deposito itu tingkat risikonya sangat rendah karena dijamin oleh LPS. Nah, hasilnya yaitu rendah, sehingga lebih cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek seperti membeli gadget atau liburan. Kedua, yaitu obligasi. Nah, keuntungan dari obligasi yaitu memberikan hasil tetap, biasanya dalam bentuk kupon bunga. Obligasi ini cocok untuk investasi jangka menengah, seperti mempersiapkan dana pendidikan atau inovasi rumah. Yang ketiga, yaitu saham. Nah, saham ini potensi hasilnya sangat tinggi, tetapi diikuti oleh risiko yang juga besar. Nah, saham ini cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi, yang memiliki tujuan jangka panjang seperti dana pensiun, atau membangun kekayaan. Dan yang terakhir yaitu reksadana. Nah, reksadana ini pengelolaannya biasanya oleh manajer investasi profesional, sehingga cocok untuk pemula. Nah, ini reksadana diaplikasi untuk membantu menjabar risiko ke berbagai instrumen dalam satu produk. Nah, reksadana ini cocok untuk individu yang ingin mulai investasi tetapi tidak memiliki waktu untuk memantau pasar secara langsung. Nah, contoh praktis yaitu jika Anda memiliki tujuan membeli rumah dalam 5 tahun, obligasi dapat menjadi pilihan karena hasilnya stabil dan sesuai dengan jangka waktu yang tersebut. Sebaliknya, jika Anda ingin berinvestasi untuk masa pensiun dalam 20 tahun ke depan, saham menjadi pilihan yang lebih potensial meskipun risikonya lebih besar. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu diverifikasi investasi. Nah, diverifikasi adalah strategi menyebar investasi ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko kerugian. Nah, prinsip ini sangat penting dalam investasi karena membantu melindungi nilai portofolio dari fluktuasi pasar. Nah, contoh strategi dari diversifikasi yaitu alokasi 70% di saham untuk potensi hasil tinggi dan 30% di obligasi untuk keamanan. Nah, strategi ini memungkinkan investor mendapatkan keuntungan yang optimal tanpa mengambil risiko yang terlalu besar. Selanjutnya yaitu manfaat dari diverifikasi yaitu mengurangi risiko jika salah satu instrumen investasi mengalami kerugian, instrumen lain yang berkinerja baik dapat menyeimbangkannya. Ya, selanjutnya yaitu stabilitas portofolio. Nah, manfaat dari diverifikasi ini yaitu portofolio yang terdiverifikasi cenderung lebih stabil dibandingkan yang hanya berfokus pada satu jenis instrumen. Nah, baik.
materi selanjutnya yaitu evaluasi kesehatan keuangan. Nah, ini adalah langkah awal yang penting sebelum memulai investasi. Dengan mengetahui rasio keuangan, seseorang dapat memahami kondisi finansialnya dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Nah, setelah kondisi keuangan stabil, investasi dapat dilakukan dengan memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Nah, diverifikasi menjadi kunci untuk mengelola risiko dan menjaga stabilitas portofolio. Nah, dalam jangka panjang. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat mencapai tujuan finansialnya dengan lebih efektif dan terencana. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator.